Halo, gue mau menceritakan pengalaman horor gue di kantor. Jadi gue beneran seharian itu digangguin sama makhluk tak kasat mata. Bener-bener dari gue datang sampai gue pulang. Awal cerita, gue baru sampai banget di redaksi, terus gue naruh segala macam peralatan gue ke kamar mandi. Di kantor gue itu ada 2 kamar mandi, depan sama belakang. Gak tahu kenapa gue emang lebih nyaman aja gitu kalau misalnya gue melakukan banyak aktivitas tuh di kamar mandi depan. Baru gue masuk bilik toilet, terus ada yang masuk lagi, manggil nama gue, Yat gitu. Terus gue nyaut, iya siapa dah gitu. Tapi yang ini orang gak nyaut nih. Terus dia masuklah ke bilik di depan gue. Posisi biliknya itu kalau misalnya gak bersekat, ada pada depan gitu. Terus gue melihat dia beraktivitas di depan gue, naruh sesuatu pokoknya dia menggantungkan sesuatu gitu deh. Ada gerakannya, ada suaranya, ada langkahnya. Terus gak lama gue keluar. Pas gue keluar, ternyata kamar mandi sebelah pintunya terbuka. Padahal dia itu belum keluar dari kamar mandi yang menyapa gue. Ya udahlah ya gitu. Terus pas gue nengok, oh ternyata kosong gitu. Oh masih pagi kali ya, gue masih halu, masih capek gitu. Terus gue cuci tangan. Nah, wastafel di kantor gue itu pakai sensor gitu loh. Jadi kalau ada tangan di bawahnya atau ada benda di bawah kerannya itu dia baru ngeluarin air. Tiba-tiba di sebelah gue lagi cuci tangan, tiba-tiba di sebelah gue airnya keluar padahal gue sendirian di toilet. Terus gue cuman ya udahlah ya gitu, kayak masih pagi nih, mood gue masih harus dibangun ya, gue masih panjang nih harinya nih, program gue masih banyak gitu kan, kayak ya udahlah ya. Pas gue melewati wastafel sebelah, dari ekor mata gue itu terlihatlah sosok perempuan di dalam kaca, cuman nggak di toiletnya nih, di dalam kacanya lagi berdiri aja gitu. Ya udahlah, gue abaikan, gue cuci tangan, gue balik lagi ke redaksi. Terus gue nyiapin program segala macam, gue siapin di atas, gue ke bawah untuk jaga programnya. Studio gue itu ada di lantai 1, gue ke lantai 1. Kelar program, gue naik lagi. Jam gue naik itu bukan jam crowded kantor ya, jadi kayak gak banyak aktivitas yang orang naik turun lift gitu-gitu. Jadi gue naik lagi tuh sendirian, dan gue memastikan kalau gue benar-benar sendirian di dalam lift ya. Gue benar-benar sendirian di dalam lift. Gue masuk, tiba-tiba gue mendengar ada orang bernafas kayak terus gue kayak oke, mungkin suara AC kali ya gitu. Maksudnya gue masih yang positive thinking aja. Gue pindah ke depan pintu, bergeser ke depan pintu. Tadinya gue ada di depan tombol-tombol liftnya gitu, terus gue bergeser ke depan pintu. Ketika gue bergeser, gue ngeliat nih, dari kan kalau misalnya lift itu kan kayak pintu lift itu kan bening ya, jadi kalau misalnya ada orang di belakang gue tuh gue tahu. Pas gue lihat, bener ada orang di belakang gue yang gue nggak tahu dia madep mana. Pokoknya gue nggak sendirian ternyata di lift. Gue tuh mikirnya, oh mungkin gue emang nggak sadar kali ya ada nih orang gitu. Pas gue keluar, jadi ada 3 lift, gue ada di lift ketiga, posisinya tuh di pojok, dimana kalau gue keluar gue akan melewati ujung lift gue nih gitu. Jadi kayak gue keluar tuh gue masih bisa ngelihat lift gue yang masih terbuka itu. Pas gue keluar dan liftnya terbuka, gue keluar, ternyata benar di pojok, lagi-lagi dari ekor mata gue melihat sosok perempuan di dalam lift itu. Terus gue kayak, oh ya udahlah ya gitu. Gue kelar, terus habis itu masuk lagi ke redaksi, nyiapin untuk program berikutnya. Next program, terus kayak ya udah nih. Nah untungnya pas di program kedua ini gue memasuki masa waktu-waktu yang memang orang itu banyak yang lagi produksi juga, jadi rame lah ya, karena nih orang naik turun. Ini di dalam lift posisinya rame banget gitu. Gue masuk ke dalam lift,
rame nih, gue ada di pojok, ada di posisi paling pojok deket kaca, pokoknya kaca lift gitu yang paling belakang lah, yang dinding lift belakang lah gitu istilahnya. Gue sampai di situ. Nah pas gue nengok ke kanan, gue kayak pengen ya udahlah gitu, namanya di lift ya, gabut gitu kan. Mata gue kemana-mana sampai gue ketemu satu titik di mana ada perempuan lagi ngeliatin gue, dan tatapannya itu gimana sih, tatapannya tuh dari kayak orang nunduk, tapi cuman dia matanya tuh ngeliat ke atas gitu. Terus gue langsung buang muka, langsung nengok ke depan. Terus gue kayak lama-lama hawanya dia tuh mendekat ke gue gitu loh. Terus gue kayak gue teriak juga nggak mungkin, karena gue takutnya orang-orang tidak menyadari dia gitu kan. Akhirnya entah di lantai berapa, gue turun tuh, ikut turun sama orang karena liftnya berhenti gitu kan. Gue turun, gue keluar, gue diem tuh di depan lift, gue tungguin aja. Tek, gue pencet lift lagi naik, tiba-tiba buka, ting, kebuka lah, jebret. Itu orang, nggak tahu itu orang apa bukan, itu makhluk ada di dalam lift itu. Langsung gue buru-buru tutup. Kayak dia nyengir sama gue, tatapannya sama kayak waktu dia ngelihat gue di lift. Dia nyengir sama gue kayak itu, gue pucet. Gue yakin banget gue pucet karena gue nggak bisa berkata apa-apa. Gue tutup nih liftnya. Akhirnya gue memilih apa? Gue memilih naik tangga ke lantai gue. Gue nggak tahu posisinya gue di lantai berapa. Kayaknya di lantai 8 atau 9 gitu. Gue harus naik. Gue akhirnya milih naik tangga ke lantai 11. Gue nggak tahu memilih naik tangga itu adalah keputusan yang benar atau salah. Ternyata pas gue di tangga, gue diputer-puter di lantai 8. Gue udah naik 3 lantai, tapi tetap lantainya 8. Gue kayak udah capek banget gitu kan. Akhirnya gue coba untuk ya mencoba untuk notice keberadaan dia lah gitu. Gue nanya, sorry kenapa sih gitu, kayak gue cuma pengen kerja loh hari ini, ada apa? Gue ngomong gitu sendiri di tangga. Tiba-tiba dari belakang gue dibisikin gitu, coba tolong aku tuh, pakai nafas gitu doang, coba tolong aku, yang gue denger itu doang. Gue kayak itu gue lemes. Terus gue ditemukan tergeletak lemas di tangga itu oleh seorang security. Dia kayak nanya, mbak kenapa? Gue denger dia ngomong apa, cuman gue kayak nggak apa-apa. Terus gue kayak oke, ya udahlah ya gitu. Akhirnya gue dibawa ke redaksi, gue minum air putih, itu gue pucet banget. Gue minum air putih, terus teman-teman gue nanya, kenapa lu kenapa bego, lu kenapa gitu lah. Terus gue kayak gak bisa cerita apa-apa juga sama mereka. Gue takutnya gue disangka halu lah atau apa gimana gitu lah. Terus udah nih kelar program, baliklah gue langsung, karena gue kayak ya udahlah anjir, gue udah gak nyaman di kantor nih, kayak gue kayaknya butuh istirahat deh, apa gue kayaknya lagi capek banget deh nih gitu kan. Tiba-tiba gue ke parkiran gue itu di basement paling bawah lah, namanya juga parkiran motor ya, basement paling bawah. Terus gue nggak sendirian, di situ banyak orang. Terus tiba-tiba gue di motor, gue naik, gue nyalain, terus brek, motor gue kayak ada yang niban gitu, truk. Gue kayak aduh, kata-katanya sama, coba tolong aku. Gue kayak akhirnya gue matiin mesin motor, gue diem, gue nenangin diri, gue tanya, gue harus nolongin lo apa? Terus dia cuman nangis. Terus dia nangis, habis nangis ketawa. Gue kayak gue nggak tahu nafas, gue nggak mau panik, gue nggak mau teriak. Gue baca ayat kursi, gue istighfar, gue apa aja gue baca deh, biar ini itu nggak sampai ngikutin gue ke rumah gitu loh. Karena nggak lama gue merem, pas gue melek, ya udah nggak ada. Gue balik, gue tidur, gue bersih, gue sholat, gue tidur langsung. Gue kayak dikasih gambaran nih cewek gitu loh, yang
ya maaf ya, mukanya udah hancur dan segalanya kayak apaan sih, gue sampai kebangun dan gak bisa tidur lagi sampai pagi. Tapi next day-nya alhamdulillahnya kayak ya udah semua normal gitu. Tapi gue emang gak kapok ke kamar mandi sendirian gitu loh. Melihat sesuatu yang gak bisa dilihat orang lain pun kadang masih suka shock gitu loh. Gue masih agak susah membedakan ini orang bukan ya gitu. Jadi kayak ya udahlah, banyak hal-hal yang gue lihat tuh gue kayak ya udah sekelebatan aja gitu, nggak mau yang terlalu ngambil pusing. Cuman kalau sampai mengganggu gue kayak abis kayak ikut berkontribusi dalam hari-hari gue tuh, gue kayak rada-rada cranky sendiri gitu. Oke, jadi itu sekian cerita dari gue, semoga menghibur kalian semua yang mendengar. Terima kasih.